Tapi beda loh, kita dulu punya kenikmatan membuka halaman, terus rebutan sama teman. Biasanya satu bobo ini bisa dipinjam belasan anak. Antri gitu. Ngantri biasanya gitu. Nah sekarang dengan yang terjadi sekarang, dunia digital perkembangannya begitu luar biasa, bagaimanapun kita harus berjalan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pustaka semua. Hari ini kita bersama lagi dalam acara Bisik Bincang Asik. Nah teman-teman semua, hari ini kita kedatangan dua tamu yang cantik-cantik. Mama-mama ini yang selama ini sudah bergerak dan berjuang luar biasa di dunia literasi dan pengembangan budaya membaca ya Kak ya. Nah, seperti apa sih Kak Likunya menjadi seorang penggerak? Ini kita akan dengarkan dari dua narasumber kita hari ini. Baik, hai Kak Oflo. Hai semuanya. Ya, Kak Florencia Dita ini atau akrab dipanggil Flo, selain giat dalam kepenulisan juga beliau aktif di bidang seni ya Kak ya? Betul. Dan juga seni kuda lumping ya? Lebih tepatnya meranah ke kreator tentang konten jaranan. Oh, kreator konten jaranan, jadi pasti luar biasa bertemu dengan berbagai karakter teman-teman. Beragam karakter. Dan juga banyak teman pastinya. Oh, baik. Dan yang satu lagi ada Kak Cici. Hai. Kak Mary siapa Kak namanya tuh panjang banget. Meriona Utami Gumenggilo. Singkat aja susah. Iya, karena susah kita panggil aja Kak Cici karena kita udah akrabnya Kak Cici deh. Baik, karena sudah ada dua narasumber kita yang POP-BJT top banget menurut saya dan teman-teman, karena mereka berdua ini, mama-mama cantik ini selalu membersamai dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, terutama pergerakan di bidang literasi dan pemberdayaan kegemaran membaca. Namun, apa sih nih Kalikunya? Karena pasti banyak tantangan sebagai penggerak. Yang kita tahu penggerak adalah mereka yang berjuang, bergerak sebagai relawan loh ya, catat sebagai relawan. Baik nih, sekarang dari Kak Flo dulu nih Kak. Boleh cerita dikit-dikit Kak, bagaimana pengalamannya selama ini? Oke, kalau pengalaman aku pribadi bergerak di dunia literasi sebelum mengenal perpustakaan cukup sulit, karena sebagai orang yang mungkin memang aku lahir di sini, lahir di Blitar, besar di Blitar, tapi belakangan beberapa tahun kan saya sempat merantau ke Bali. Jadi saya kehilangan lose kontak dan perkembangan yang berada di Blitar ini, gak punya teman. Gak punya teman buat berkembang dan berjuang di bidang literasi. Akhirnya ketemu dengan perpustakaan, bisa bergerak di bidang literasi, semakin bisa berkarya, dan bahkan bisa punya pengalaman survei lapangan sampai ke pelosok desa. Itu lika-likunya luar biasa buat aku. Ternyata seperti itu ya Kak ya. Sempat kehilangan teman di circle literasi ya Kak ya. Kalau circle lain pasti banyak ya Kak ya. Circle lain awal-awal aku kenal dengan teman komunitas musik. Ini yang berjasa banget sama aku, mungkin yang kenal Mas Wayan. Itu teman aku banget yang ngenalin aku dengan teman-teman komunitas the first, setelah akhirnya aku beberapa tahun hilang dari peredaran Blitar. Akhirnya bisa gabung dengan teman-teman komunitas, terus merembet akhirnya ketemu sama Kak Selvi. Sebenarnya yang pengen digarisbawahi juga ya Kak ya, kalau teman yang di dunia literasi itu nggak banyak ya Kak ya. Tapi bergerak kita biasanya teman-teman sebutnya bergerak di jalan sunyi. Kayak gitu ya Kak ya. Jalan sepi. Jalan sepi ya. Sepi peminat. Nah ini kalau pengalamannya Kak Flo. Kalau Kak Cici sendiri gimana Kak? Kalau saya sendiri dari pertama itu memang dari dulu di waktu saya di Blitar kan waktu SMA. Oh, SMA. Waktu SMA di Blitar itu sempat, karena saya dari kecil suka membaca. Nah, di situ pernah saya dengan adik saya sampai gini,
Kak, kita bikin perpustakaannya. Itu Iya. impian saya waktu saya zaman SMA. Iya. Nanti coba kita cari uang, kita sewa, ada warung di depan jalan, kan nganggur. Itu kayaknya dibikin, kan adanya zaman dulu itu sewa, Saroji bukan sewa yang Sewa lagi apa CD. Oh, CD. rental CD. Aku pikiran, udah bikin propose sewa orang datang. Iya, Kepikiranku sewa. seperti itu. Kemudian setelah SMA merantau semua tanpa mungkin Blitar memanggil lah kembali lagi ke Blitar ya. Kembali ke Selama Blitar. waktu ketika saya kembali ke Blitar masih baru ada sempat kayak SLT si Cakni juga ya. Iya. Itu ada satu kayaknya aku kok hebat ya juga orang ini, kok dengan motor keliling ada, itu jadi motivasi. Kita bilang coba dari situ mencari jaringan. Nah, awal jaringan dari situ, literasi. Dari ketika dengan Cakni, baru teman-teman kenal kita dengan kegiatan perpustakaan, baru akhirnya gabung dengan segala macam kegiatan dan tembuslah sampai Iya. ke perpustakaan. Tapi kalau itu tadi katanya justru malah tekor ya Kak ya. Secara materi nggak ada, tapi kelihatan bahagia banget nih wajahnya, meskipun bergerak dalam di jalan yang sepi dan tanpa keuntungan materi. Sebenarnya apa sih Kak alasannya dan motivasi utamanya? Kak Flu dulu nih. Apalagi nih. Pertama, kecintaan aku dengan dunia literasi itu udah banget dari sejak aku kecil. Aku suka baca, aku suka nulis, makanya. Terus terinspirasi dari tokoh novel favorit aku, penulisnya Dewi Lestari yang Perahu Kertas. Tokoh buku itu inspirasi aku banget, to be yourself, menyenangi dunia literasi. Dan aku juga punya cita-cita punya perpustakaan pribadi di rumah juga, dan bergerak di tempat yang sama dengan relate apa yang aku suka dunia literasi. Itu aja udah seneng banget, apalagi kalau mikirin komisi sampai gak kepikiran gitu. Jadi maupun sepi ya terasa ramai, gak ada komisi ya terasa punya duit. Iya, bahagia banget. Emang itu ya, alasan orang berbahagia itu bermacam-macam ya Kak ya. Nah, kalau Kak Cici sendiri gimana nih? Apa nih motivasi terbesar yang bikin happy di dunia literasi? Ya itu mungkin sama karena dari cita-cita, walaupun keinginan itu dari kita masih dulu zaman masih kecil, masih muda gitu, itu ketika kita sudah bisa satu ketemu dengan Cakni, orang ini seperti ini, nah berkomunikasi, disaranin, oh ya udah aku pengen punya perpustakaan dari dulu, ya udah kamu buka perpustakaan di rumahmu. Nah pada saat itu saya masih sebagai ketua DPC sahabat polisi. Akhirnya saya bilang kalau gitu aku tolong support dulu ya, support mengenai buku, dan disupport buku lah dipinjam. Dan saya bikin di rumah itu di Kampung Ledo kalau dari waktu itu. Saya kan masih pendatang, jadi rumah masih di Kampung Temperatur biasa, kontrak sana kontrak sini. Jadi kita bikin di situ perpustakaan, saya kasih nama Teras Baca Sahabat Polisi. Nah, di situ itu peminat baca anak-anak itu banyak loh Kak. Oh ternyata ya. Kalau yang di Kampung Ledo itu bener, anak-anak semua datang. Jadi tak support nanti datang, catat ya namanya, biar tante bisa tahu siapa yang suka baca. Nanti dalam 1 minggu nanti tante kasih apresiasi siapa yang bacanya banyak, tapi dibaca bukan hanya soal pinjem. Nah untuk yang nggak bisa baca kan cuma datang diem. Jadi karena kepingin tak lihat yang kecil-kecil dan belum bisa baca, saya printkan gambar-gambar, saya sediakan krayon di sini yang mewarnai gitu. Keren. Jadi seperti itu, jadi kayak mereka datang baca itu seneng gitu loh, kok lihat waduh kayaknya enak gitu. Ini ya kayak tadi yang Ya. dibilang ya, kita menyediakan sesuatu untuk orang lain, entah itu kecil atau entah itu besar, ketika itu membawa kebahagiaan bagi orang lain, impact happy-nya itu nyampe di hati kita, asal kita melakukannya dengan hati juga gitu. Betul. Ya kayak luar biasa. Mas saya dengan teman-teman ini, teman-teman pegiat baik dalam dunia literasi atau teman-teman sahabat alam, teman-teman peduli sesama, kita banyak sekali ya Kak komunitas yang sebetulnya orangnya itu lagi. Kita ketemu sama A di komunitas A, ABC, kita ketemu lagi di komunitas B, ABC lagi, dan itu ternyata membutuhkan komitmen ya Kak ya.
Panggilan hati juga Iya, sih. panggilan hati. Ini luar biasa kalau kita bilang panggilan hati tuh udah muaranya dari dalam Dari sendiri. dalam, Iya. Nah, kalau dari Kak Flo dan Kak Cici ini kan dua-duanya mama-mama nih, sudah punya keluarga. Anak berapa Kak Flo? Alhamdulillah punya satu anak. Punya satu, sekarang umur? Baru menginjak 2 tahun tanggal 25 November. Ini. Wah, barusan ulang tahun. Iya. Happy birthday ya. Nah, kalau Kak Cici? Kalau saya sendiri anak saya sudah 4. Iya. Yang nomor 1 itu udah kerja. Nggak kelihatan banget ya, empat anak. Yang Yang nomor 2 Iya. sekarang sudah masih mengambil sekolah 1 tahun setelah lulus SMK. Yang nomor 3 kelas 5, yang paling bungsu kelas yang nomor 3 kelas 1 SMP, baru kelas 5 SD. Nah, pasti dengan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, terus apalagi Kak Flo dan Kak Cici ini bekerja juga, bagaimana sih caranya menyisihkan waktu? Nah, kalau aku bisa merasakan sendiri perbedaannya juga, kan ikut kegiatan literasi dari, kita kan kenal dari saya Iya, masih jomblo, dari masih single. masih single, nikah terus punya anak, itu benar-benar terasa banget. Kita harus lebih menyisihkan waktu ke keluarga juga. Jadi ya dibagi-bagi dan dipilah-pilah mana kegiatan yang mungkin yang dulu mungkin bisa dibilang nggak terlalu penting, jadi dihilangin, ngambil event-event yang penting aja, terus sisanya buat kerja, baru sisanya buat Nah, kayak gitu ya, Kak, Ibarat ya. 70, 30, 20. Berarti memang harus ada pembagian yang jelas karena ada Harus. tugas-tugas dasar yang harus dilalui, tapi tetap semangat intinya ya. Kalau Kak Cici sendiri gimana Kak? Kalau saya dulu sih masih dari pertama, waktu masih anak yang paling bungsu masih kecil itu, kalau kan waktu yang bungsu masih 3, 4 tahun, 5 tahun kan masih belum sekolah, dan itu saya masih bergerak di kegiatan-kegiatan sosial, bedah rumah atau kayak penanam atau apa, cuma di saat kita bedah rumah yang kecil saya aja gitu, temen yang baru yang kakaknya juga sering saya ajak 2-3 kali mereka ngikut, yang kakaknya yang nomor 1 kan waktu masih sekolah juga, ya udah mama kalau kegiatan adik nggak usah, kasihan adiknya, nggak apa-apa. Jadi beriringnya waktu ketika sudah mulai di literasi, dengan acara kemah anak-anak sering saya aja, ini loh kegiatannya mama, jadi anak-anak juga tahu, oh mama saya terjunnya ke sini ya, jadi di saat mereka merasa nyaman, aku ikut ya mah, oh ya oke, kamu ikut kegiatan mama, mau nanti ada acara ke sini, atau mungkin mama nanti dapat tugas dari perpus, dari Kak Selfie dapat tugas gitu. Oh kalau gitu karena medannya jauh mah, aku tak di rumah. Nah di saat ketika anak-anak saya tinggalkan, bukan berarti oh aku langsung bilang pergi gitu enggak. Jadi pagi kita sudah nyiapin dulu semua keperluan, perkiraan kita juga sebagai ibu sudah bisa tahu ya berapa lama perjalanan kita akan meninggalkan anak kita, gimana. Jadi selama kita persiapan itu, kita juga harus tetap ingat walaupun kita aktif di segala kegiatan, ada tugas penting kita sebagai seorang ibu, memperhatikan anak, memantau anak. Jadi setiap saat lewat. Luar biasa sekali nih mama-mama. Jadi meskipun aktif dalam dunia pergerakan, baik di sosial, di literasi, tapi mama-mama kita ini tidak melupakan kewajibannya sebagai orang tua yang utama ya Kak. Tapi berarti dengan kata lain juga dari cerita Kak Cici itu ada support system yang besar dari keluarga. Dan kebetulan anak-anaknya ngikut ya Kak ya, ngikut, jadi suka juga dengan literasi. Padahal itu adalah hal yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Makanya ini teman-teman di perpustakaan desa dan TBM di Kabupaten Blitar itu lagi galak-galaknya diberikan bantuan bacaan bermutu. Jadi itu buku-bukunya adalah buku-buku anak-anak untuk mendekatkan anak-anak dengan buku tekstual. Iya. Sekarang kayaknya anak-anak jarang soalnya ya saya lihat punya buku-buku untuk anak-anak. Kayak zaman saya dulu sih banyak ya, Bobo gitu, itu sampai beredar. Kalau punya majalah Bobo itu kayaknya rasa buah banget, keren gitu ya. Kita bisa berlangganan buku. Nggak ada majalah yang khusus bacaan untuk anak-anak yang merasa, iya aku punya ini, berarti aku sudah rasa hebat, itu kayaknya nggak ada ya. Sebetulnya ada Kak, tapi sekarang kan kita sudah di era digital ya, jadi
Bobo pun sekarang jadi majalah online gitu. Tapi beda loh, kita dulu punya kenikmatan membuka halaman, terus rebutan sama teman. Biasanya satu bobo ini bisa dipinjam belasan anak. Antri gitu. Ngantri biasanya gitu. Nah sekarang dengan yang terjadi sekarang, dunia digital perkembangannya begitu luar biasa, bagaimanapun kan kita memang harus berdamai dengan teknologi ya Kak ya. Sebenarnya kita kan tidak bisa menampik kenyataan, kita juga butuh. Betul ya, karena teknologi ini kan diciptakan untuk memudahkan kerja manusia, tapi bagaimana kita mengolah supaya teknologi ini tidak menjadi nahkodanya kita, tapi kita yang menjadi nahkoda teknologi untuk bisa dimanfaatkan. Kalau menurut Kak Aflo sendiri, bagaimana sih Kak memandang fenomena sekarang ini? Karena kita di sisi lain kita punya tanggung jawab pribadi bahwa kita ingin mengenalkan buku tekstual, ini budaya baca berkembang, tapi juga kita harus menerima keadaan bahwa dunia ini memang sudah seperti ini, sudah masanya. Ya, berangkat juga dari pengalaman pernah mengajar juga les private, terus jadi guru di sekolah juga. Itu sering sekali mendengar keluhan dari orang tua tentang anakku selalu bermain HP begini. Terus dari neneknya anak aku, ibu aku sendiri juga, anak kok main HP gini, seolah-olah perkembangan teknologi itu jadi musuh. Kalau aku pribadi sebenarnya jangan pernah khawatir dengan adanya digitalisasi seperti ini, karena pada dasarnya kalau kita teliti lagi masih banyak juga literasi yang tidak bisa didigitalkan. Jadi sampai kapanpun literasi baca teks itu tidak akan pernah ditinggalkan sekalipun kita berdampingan dengan digital. Justru dengan hadirnya digital, teks itu juga semakin bisa berkembang, dan digital pun juga bisa semakin berkembang karena adanya teks. Jadi dua bidang ini sebenarnya saling melengkapi. Dengan adanya digital kita bisa membuat teks secara lebih visual, lebih menarik dengan ragam warna yang tidak monoton seperti majalah Bobo yang lama. Jadi menurutku itu bukan sebuah kekhawatiran bagaimana membijaki digital dan juga teks aja sih. Malah justru wow loh. Ya Kak ya. Justru wow. Kalau dari Kak Cici sendiri gimana Kak? Untuk digital ya kayak banyak keluarnya orang tua ya. Anak-anak sih banyak main handphone ya, nggak usah banyak anak saya sendiri juga gitu. Tapi saya kasih gini, memberikan sudah membuat aturan di jam tertentu khusus kalian harus membaca. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau di agama saya, jadi jam segini kalau orang Islam kan mungkin baca Al-Quran saya kan saya suruh baca kitab suci, suruh baca jam segini. Setelah selesai, habis itu ada PR. Anak-anak kebiasaannya di situ, PR tidak mau membaca. Dan kadang ini kan dapat tugas digital, biasanya cari langsung di googling. Kalau saya nggak mah ada ini seperti ini, handphone taruh, baca dulu bacaanmu. Nah, kita sebagai orang tua harus benar-benar menerapkan baca. Jangan hanya semua secara searching terus. Karena walaupun benar di dalam searching itu lebih lengkap, tetapi kalau anak sudah membaca dulu, otaknya akan lebih berpikir, seperti ini. Nanti mungkin kalau dia kesusahan baru dia akan, ini artinya apa? Oke, kamu nggak paham, kita searching bareng. Seperti itu. Kalau saya menyikapi. Jadi gitu memang harus ada pendampingan ya. Bagaimanapun ada pendampingan, ada batasan-batasan, karena semua yang serba terbuka di era teknologi ini memang tidak bisa dipungkiri sangat diperlukan. Betul. Tapi juga ada tidak bisa semuanya sisi positif dan negatifnya juga. Di anak aku sudah pernah diterapkan juga di ponakan aku. Jadi dunia digital semacam HP sebenarnya juga menjadi edukasi tersendiri bagi anak kalau kita tahu bagaimana menempatkan HP itu sendiri. Sugesti dari orang tua penting juga. Anak memang lebih pintar di satu sisi. Anak saya yang nomor 3 ya, itu masih umur 3 tahun sudah bisa bahasa Inggris. Karena setelah saya amati dari mana YouTube, jadi YouTube ketika mereka kognitifnya berkembang mereka perkembangan itu memang cepat dengan itu. Jadi kita sebagai orang tua ya, jadi parenting jadi parenting. Ini jadi podcast parenting. Kali ini
berbagi ya Jadi kita sebagai orang tua ya benar harus sering memantau. Kita Iya. sering memantau di agar anak itu apa yang mereka cari di dalam Google, di dalam handphone mereka itu benar yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan Oke, kebablasan. oke, Kalau kadang ini apa dunia digital ini internet itu tidak ada kata kunci. Jadi lost, bisa siapapun bisa masuk, siapapun bisa cari. Jadi kalau kita tidak membatasi, tidak mengontrol anak-anak kita ya. Betul sekali. Jadi gitu nih, mumpung ada mama-mama, jadi bisa saling berbagi ya, saling cerita pengalamannya mama-mama. Nah ini tadi ketika kita berbicara tentang dunia literasi, lalu ada literasi digital, kembali bahwa sebetulnya peranan semua komponen sangat penting ya Kak ya, termasuk juga pemangku kebijakan yang ada baik di tingkat desa, kelurahan, lalu di daerah, bahkan pada pos yang lebih tinggi di pusat, memang harus ada kebijakan yang jelas ya Kak ya. Betul. Bagaimana situasi ini bisa dikendalikan, pasti juga harus ada alat-alat yang memadai. Maksudnya di sini kalau memang arahnya membaca, berarti harus ada ketersediaan bacaan digital ya. Nah kebetulan sekali nih kita dari Perpustakaan Nasional itu dikembangkan ke daerah juga ada layanan baca digital, dan kami juga punya beberapa buku-buku tekstual yang bisa dibagikan ke teman-teman. Terus di Blitar sendiri kita punya iBlitar, di Jawa Timur ada di Jatim, ada iSukarma juga, terus ada iPusnas. Sebetulnya ini adalah layanan baca digital yang bisa digunakan. Pusnas sering saya pakai. Nah, keren tuh Kak. Nah, mungkin ini teman-teman yang lain jadi pada tahu, mungkin bisa ceritain Kak. Kalau di iPusnas itu banyak banget koleksi yang mungkin kalau kita cari bukunya di toko sulit ya, apalagi di Blitar dengan posisi toko Blitar cuman beberapa Kak, dengan koleksi yang dominan lebih ke religi. Iya. Jadi butuh referensi nasional, geografi, tentang apapun banyak di situ. Dan satu hal lagi, gratis. Aja. Nah kalau memang lagi gak ada kuota, bisa datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, karena kami menyediakan layanan wifi gratis untuk para pemustaka. Lengkap ya, dari sini. Iya dong. Makanya betah dan kerasan main kesini. Iya. Nanti teman-teman yang lain juga biar kerasan, meskipun nanti gedung kita masih belum jadi ya. Bismillah segera jadi. Bismillah ya, tahun 2025. Iya. Bisa lebih keren tampilannya. Nah, kalau tadi sudah berbagi tentang pengalaman, kalau suka dukanya sebagai pribadi tadi juga sudah diceritakan. Nah, tantangan terberatnya kalau kita bergerak dalam gerakan literasi itu apa ya Kak ya? Dari Kak Cici atau Kak Flo dulu? Tantangan terberat ya. Gak ada sih lah, karena Gak kita ada ya, Kak, lakukan ya? dengan enjoy itu. Oh iya, karena ada enjoy itu ya. Kita lakukan dengan hati. Berat mungkin bagi orang lain ngeliatnya, wah kamu seharian ke pelosok, ke perpustakaan sini ke sini, apa nggak capek? Enggak tuh enjoy. Rasanya enjoy, jadi kita kayak menganggap seperti lagi piknik aja lah. Kalau aku anggapnya lagi touring. Touring silaturahmi. Bonusnya bisa tahu tempat gitar, karena dari dulu waktu selama aku SMA hanya tahu dari rumah Kota-kota. Enggak, kota-kota malah. Rumah dari kita sekolah nggak tahu. aja. Dari rumah sekolah. Cuma tahu itu aja. Paling banter Makam Bung Karno. Berarti itu pakai Google Map ya Kak? Nah ini kan kita dimudahkan juga lagi dengan teknologi. Kan dimudahkan gitu. Iya, Terutama saya yang seperti Dora gampang nyasar ya, jadi harus pakai Google Map. Mungkin kapan-kapan juga butuh bantuan Doraemon ya dengan itu aja itu. Kemana aja atau Bali Bambu. Itu khayalan mama lah. Tapi apapun itu ternyata bergerak di dunia literasi itu kalau menurut Kak Flo dan Kak Cici itu sesuatu yang menyenangkan dan bikin bahagia. Gitu ya Kak ya? Benar banget. Nah,
karena membuat bahagia, teman-teman yang lain juga boleh bergabung loh di acara-acara kita ya Kak ya, karena sebentar lagi kita juga akan ada acara yaitu launching buku Kedua. Sudah tahu kan buku kedua ya? Buku Atau kedua Sudah punya apa belum? dari Blitar untuk Indonesia. Jilid Dan kedua. ya, yang jilid kedua, dan kali ini temanya adalah harapan untuk Blitar. Berbicara tentang harapan, sebetulnya apa sih harapan terbesar Kak Flo dan Kak Cici tentang peningkatan budaya literasi dan budaya membaca di Kabupaten Blitar? Ini boleh panjang deh karena harapan dan mimpi. Silakan Kak Flo dulu. Ini jadi sedikit flashback di balik kisah saya nulis puisi yang bakal dilahirin di buku itu. Ketika ditanya secara simpel langsung bilang, aduh pesimis, aku nggak punya harapan. Iya. Tapi sebenarnya saking banyaknya harapan, akhirnya saya simpulkan saya tidak punya harapan. Sebenarnya kalau harapan untuk literasi, ya semoga Blitar itu perpustakaannya yang ada di daerah-daerah, di desa-desa yang seperti saya kunjungi nggak cuma sekedar sebagai tempat yang hanya sebagai formalitas, tapi masyarakatnya juga semakin tertarik untuk membaca. Baik. Dan ini bentar lagi kan dilantik bupati baru, dan semoga bupati kita ini juga sangat peduli dengan literasi. Amin. Saya berharap bapak-bapak, Siapapun itu ya Kak ya, karena belum ada hasil bapak-bapak atau bapak ibu ya, bapak-bapak atau bapak ibu, siapapun itu semoga bisa membawa memajukan, menjadi lebih lebih baik. Iya, karena literasi itu sangat penting. Dari literasi kita tahu sejarah, sehingga kita tidak meninggalkan sejarah, jadi kita tidak ngawur dan sembarang ke segala arah untuk menuju pembangunan yang lebih terarah. Keren. Kalau untuk Kak Cici sendiri? Harapan itu nggak beda jauh sih sama Kak Flo juga. Hanya minta untuk ya sama sih kalau kayak untuk pemerintahan yang baru ini, kita itu yang di bagian literasi ini penunjangi lah, disupport. Ini bukan support, bukan selain dari materi, selain dari apa, tapi fasilitas apapun dimudahkan, diberi. Intinya sama satu, ketika kita berkunjung-kunjung perpustakaan daerah itu jangan hanya sebagai pajangan, karena kebanyakan cuma sebagai satu pajangan orang untuk mau datang, wah cuma seperti itu ditutup tuh apa tuh buku tuh cuma kayak gitu, jadi nggak ada minat, tidak ada rasa tertarik kebanyakan gitu. Jadi bagaimana untuk seperti mensupport supaya menghidupkan lagi perpustakaan desa gitu. Jadi masyarakat otomatis kalau mau dari dari kabupaten paling jauh kan Selarejo ya Kak. Karena mungkin kalau mau ke sini jauh kan. Jadi setidaknya yang di desa, yang dari pusat dilihatlah gitu. Jadi dari kayak kita di sini dari perpus bisa misalkan dari pemerintah daerah ke perpus daerah sini dan bisa mensupport ini begini, jadi langsung ke desa. Jadi saling ada jalan. Baik. Jadi bukan hanya sinergi pemangku bersama. kebijakannya saja ya Kak yang harus bergerak, tapi masyarakatnya juga. Pengelola perpustakaan di level yang paling bawah juga harus mau bersinergi. Kayak misalnya kayak selfie kayak gini, walaupun di perpustakaan kita menyediakan, tapi kalau di daerah yang kayak gitu itu enggak aktif juga kan, ya sama saja. Ya betul, makanya Kak, sekarang itu ada yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu hadir bukan hanya sebagai tempat membaca atau meminjam buku, tapi lebih dari itu perpustakaan diharapkan mampu memberikan layanan yang akhirnya nanti menjadi pusat informasi dan pusat berkegiatan masyarakat. Nah ini sudah diterapkan di beberapa perpustakaan. Kebetulan saat ini kita ada yang disupport transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, kita ada 14 desa kelurahan. Jadi yang 10 supporting dari perpustakaan nasional, 2 supporting dari perpustakaan provinsi, dan 2 lagi supporting dari perpustakaan daerah. Jadi mereka ini selain perpustakaannya ada buku Kak, ada komputer juga. Jadi digitalnya juga. Digital jalan, teks juga jalan. Ada pelatihan-pelatihan juga, pelatihan-pelatihan kriya kayak gitu yang bisa diterapkan oleh masyarakat, karena tujuan utamanya adalah bahwa perpustakaan nanti tuh bisa menghasilkan produk Kak, ada impact-nya. Iya, dari ilmu pengetahuan menjadi sebuah produk. Iya. Iya. Nah yang keren Kak, barusan kemarin itu teman-teman di desa itu kami mendapatkan 10 besar. Dalam 10 besar itu
yang meraih 5-nya itu dari Kabupaten Blitar sebagai perpustakaan dengan nilai KPI tertinggi di Jawa Timur. Luar biasa. Tapi karena lingkupnya masih kecil sendiri dari 248 desa kelurahan dengan sekitar 86 perpustakaan desa yang ada, ini masih PR yang luar biasa. Jadi kami berterima kasih sekali dengan hadirnya teman-teman, Kak Flo, Kak Cici yang sudah menyediakan waktu, tenaga, bahkan materi untuk turut membersamai kami mengembangkan literasi dan kebudayaan dan kebudayaan kegemaran membaca. Maksud saya kayak gitu. Sebenarnya kegemaran membaca itu kalau kita tilik langsung dari ikonik Blitar banget, yaitu Soekarno. Bung Karno itu sendiri cerdas juga dari membaca. Bahkan perpustakaan nasional itu terinspirasi juga dari hobi Bung Karno yang suka membaca. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi harusnya penting banget sih kita berbicara tentang sejarah dan budaya. Kan jangan tinggalkan sejarah. Iya. Yang baik. Bung Karno ya membaca. Benar di sini. Baik, luar biasa. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, tapi sebelum kita nanti closing, kasih pesan dong buat teman-teman sahabat pustaka di sana. Silakan, dari siapa dulu nih? Kamu deh. Kamu ya. Dari kamu dulu, silakan kamu. Bergerak di dunia literasi memang mungkin tidak ada komisi, tapi ada pahala yang luar biasa dan istimewa untuk dijadikan ruh lah. Ibaratnya bergerak di dunia literasi tanpa komisi, harus tetap ikhlas hati karena semua demi emansipasi Indonesia. Literasi itu bergerak maju. Keren. Ini Kak Cici. Iya, keren banget nih kalau penulis sama kayak gitu sih. Kalau saya masih belajar menulis ini ya. Jadi cuma buat teman-teman literasi, teman-teman pustakawan di sana, jangan pernah patah semangat. Walaupun perpustakaannya sedikit yang datang, tetap semangat aja kita dan terus memancing gimana. Apalagi yang kita harus lebih fokus ke anak-anak. Karena yang meneruskan nanti perpustakaan membaca semua itu semua masa depan dari generasi anak-anak kita. Oke, luar biasa. Kalau berbicara tentang masa depan emang tidak ada putusnya ya Kak ya. Karena kembali lagi bahwa literasi, kebiasaan membaca, pergerakan dunia perpustakaan itu kontribusinya adalah ilmu. Kalau di dalam ajaran orang Muslim ya Kak ya, ketika kita memberikan yang kontribusinya ilmu, itu kan bisa diturunkan dan itu menjadi pahala yang luar biasa ya. Mohon koreksi kalau salah, tapi apapun itu yang penting dilakukan dari hati dengan cinta ya Kak ya. Saya ada satu prinsip nih untuk nafas perpustakaan pribadi saya. Intinya dalam hidup itu bacalah dan kau akan tahu. Iya, bacalah dan kau akan tahu. Baiklah, seperti yang lagi viral juga ya. Aku tahu loh. Aku tahu loh. Nah, teman-teman, sahabat pustaka dimanapun Anda berada, kami berterima kasih sekali karena sudah menikmati obrolan kami bertiga, obrolannya Mama yang semoga memberikan manfaat, memberikan pandangan baru tentang literasi dan mari bergerak bersama ya Kak ya. Walaupun sudah emak-emak jangan patah semangat ya. Betul. Jangan patah semangat dan mari kita ramaikan jalan sepi ini dengan bergandengan tangan untuk menciptakan sesuatu yang lebih luar biasa di masa depan. Baik, terima kasih Kak Cici, Kak Flo. Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dinas Perpustakaan